Bismillahirrahmanirrahim. Tagad su al-babu tsani fi dzikri ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati. Al-haidu huwa damul khariju minal mar'ati allati balagat tis'a sinina fa aktsara ala sabili sihhati fi awqatin makhsusatin wa huwa kama fil hadithi syai'un katabahu Allahu ala banati Adama. Jadi bab yang keduanya menjelaskan tentang masalah hukum yang menyangkut dengan khusus kegedaya urina. Dannya sangat penting. Haid, nifas, istihadah. Karena gara-gara hana taduri tah haid tah nifas tah istihadah jid ke penyebab tanyo kadang-kadang berdosa. Hana tadujan pajan dah sembahyang, pajan tak tinggalkan sembahyang. Dan kadang-kadang yang terjadi uronyo jauh lagi yang kata broken tak berat. Selele si kurang-kurang he si uro si malam. Selelehi 6 uro atau 7 sebiasa ji 6-7 selelehi mangbelah. Jadi miuronyo ka lain-lain dum terjadi tok ngan gara-gara legedanyo ka karena istilah ji putragon dengan karena kabi dengan karena macam-macam suntikan karena ubat-ubat yang sehingga hana teratur lagi yang ka makanan pengaruh makanan pika macam-macam. Nah ini makanya harus hati-hati ya. Pertama head. Putra arti head. Head artinya darah yang keluar daripada perempuan alati yang sampai ia akan 9 tahun maka lebih banyak di atas jalan sehat di dalam waktu-waktu yang tertentu. Dianya haid darah yang keluar sebagaimana barang yang berkata dalam hadis syai'un katabahu Allahu, ada sesuatu yang datang wajib yang hanjenhan akannya oleh Allah di atas segala perempuan-perempuan daripada anak Adam. Jadi nyangka sebagai kodrat daya bahwa tanya urinam dalam tiap-tiap bulannya pasti datang haid tanya. Yang secara umum ini. Cuman sekurang-kurang urinam tun gemahe yaitu 9 tahun. Meyawirup nanamian yaitu biar darah iup sikurung tun. Tapi iup sikurung tun yang hanatro 16 rodre. Yang 16 rodre terus sikurung tun. Yang mentang haid urutnya. Nah umur 8 tahun itu biar darah. Sebab darah yang itu biar dari urinam macam kayak ini. Haid, nifas, istihadah. Ada yang susah putra darah haid biar. Jadi tetap lain macam hukum ji. Miakan haid, nifas ataupun istihadah. Mia darah luka hanya mungkin terus kadar 20 kg. Nah, jadi baik nam bayang ke darah yang lain tetap lain macamnya. Jadi hukum yang terjadi tetap tiada macam tersebut. Itu penjelasannya dagalan. Kapan-kapan melihat oleh seorang wanita yang sudah sampai akan umur 9 tahun atau lebih akan darah yang keluar daripada kemaluan, niscaya wajib di atasnya wanita tersebut bahwa menegah ia, berhenti ia daripada melaksanakan sembahyang dan puasa. Dan haram di atas suaminya wanita tersebut oleh menyetubuhinya, bersetubuh wataknya. Bersamaan adalah darah yang keluar itu warna hitam atau merah atau kuning atau kudrah. Kudrahnya agak cekau berkeda. Karena warna sufrah, kuning dan cekau itu juga termasuk dalam haid.
lagi hidung biasa kudrah ya. Nya juga termasuk dalam haid. Jadi begitu datang bulan bahasa dengan datang haid, apabila orang yang kaum sedikit kurang tu lebih nyan kah jadi sembahyang. Haram terhadap yang sembahyang. Bahkan pada tempat lain kan sembahyang tu haram. Ada berwudu tapi haram. Mana berwudu yang mana haram. Jadi fikirlah dok kita mana julai. Hanya kecuali hanya pada dua tempat kan. Lagi orang dia wajib tu. Nyan tetap sunan di konyan walaupun haid mana sunan ihram. Karena niat ihram je tinggal dalam keadaan haid. Jadi yang lain saja, iran hawa kadang nak wudu tinggal dalam keadaan haid haram. Jadi kan haram sembahyang dah berarti sesuatu yang menyangkut dengan ibadat yang hukumnya haram. Jadi mandung wudu aja. Kecuali yang ke wudu orang yang mana sunat ihram yang harus ingat. Mainuh nak tulis. Tentang kita fikihnya betulis termasuk di antara yang haram terhadap orang adalah berwudu. Idon kebiasa berkan hantam meninggalkan wudu hawa dan dia wudu haji haram karena ibadat. Wudunya juga tergolong di dalam ibadah haji. Dan bewu ana merupa sembahyang, ana merupa puasa, ana yang puas alhamdulillah. Ladung pahit anak biasa sembahyang di. Baik anak merupakan sembahyang karena sembahyang yang dilakukan selamanya walaupun roh kamu tetap tercatat pahala. Maka melaki ya tapi pajan datang hidup. Mangat pahala anak sembahyang anak payah. Pahala anak sembahyang anak payah. Hingga merupa pahala cuma tok cula calau. Tanya bukan dengan semata-mata datang haid karena merupa pahala hari-hari puasa pi payah kata misalnya hana payah kata. Jadi warna terserahlah ladung agak hitam merah yang pekat atau merah atau agak kuning atau jeko terserah ya. Jadi yang beda fikir ada yang lain yang kan warna putih. Kecuali warna putih yaitu biar daripada kemaluan yang baru nan yang lain rutubah kan. Rutubahnya ataupun ini keputihan yaitu kena keputihannya jadi ngai sembahyang. Jadi yang warna-warna lagi mana? Minyak putih agak menjampungan kuning yang kan keputihan. Tapi nya ditamang di dalam golongan darah haid. Semua ini stamarra dam. Kemudian jika terus-menerus darah keluar dalam sehari semalam, artinya 24 jam, maka lebih banyak niscaya nyata bahwa sungguh darah tersebut itu darah haid. Dan jika terputus ia sebelum lalu sehari semalam dan tidak kembali dalam masa 15 hari daripada duhurnya haid, niscaya nyata bahwa sungguh darah itu adalah darah fasad atau istihadah. Jadi darah haid sekurung-kurung si uro si malam. Mana si uro si malam kai tu bi tabe-tabe lagi keran bahasa tunggu awai mana lagi keran kalagian arti ji sandai ji lagi danyo tacok gape tapudua bak kemaluan na meri darahnya. Entu tiada lagi nanti menyo ino sira urang uronyo itu bir darah tegelap ngape na sije magai singoh kahanale entu support baru nalau nyan giu hitung ino tiplo huro kai itu bir darah menan bajut-bajut nyan giu hitung le dalam tiplo huronya tegedi ta hitung na jumlah ji duk 20 per jam menyena duk 20 per jam selama tiplo huronya ron kira darah nampak darahnya dua macam haidnya. Nah yang arti siuro si malam dalam jangka 20 per jamnya itu biar sampai. Dalam jangka 20 per jam itu biar sampai.
Jadi wate talham ngapa kana darah. Untuk siatru long talham long kana darah. Kan talham long kana darah. Nyan dalam jangka 24 jam. Nyan gekira haid. Mia hana tro 24 jam. Leo talham uronyo na darah. Siatru na darah. Na darah. Alian kai pio sampai lewat 15 uro. Nyan darah yang uro pun nyan ken haid. Maka 24 jamnya 20 surah. Surah yang pertama lam siuro si malam na itu biar sabe 20 jam lam arti kata makna sabe ke lagi keran nya talham ngapena nyan sabo gekirahid ataupun lain-lain uro uronya wasinga lusa sampai di bawah 15 uro na sabe itu biar bacut tapi bacut jihnya tegedi tagabong saduk ngan jumlah itu biar siuro sima nyan mantang selama 14 uronya darah ron berkira kepada darah haid. Nyanyo ke yang tua tercatat kadang-kadang dah yang pegahnya kagak nak sang sebab singoh ka putu singoh ka hanali ya tanya. Jadi 20 surah haid ada kala tiap uro itu biat. Menya di bawahnya di tubit baru siat itu biat kadang-kadang. Baru siat itu biar kadang-kadang hana terus 20 jam kai piu yang darahnya hana gekira kepada darah haid. Sembahyang yang kata tinggal broken wajib qada. Maka juga wafai pajan i datang haid pertama pajan di piu kadang-kadang singa ka berubah maka mengatingat tu. Maka wajib di atas perempuan meno yang kanyata duro darah pasit oleh mengqadakan sembahyang allati yang pernah ditinggal ianya si perempuan akannya sembahyang dan wajib mengqada puasa allati yang telah ditinggal ia akannya puasa. Adapun apabila terputus darah sebelum sehari semalam tetapi darah itu kembali dalam hari yang kedua atau barang sesudahnya hari yang kedua hingga sempurna 15 hari dan sempurna dengan yang kembalinya batas 24 jam maka sekalian itu dianggap darah haid. Surah kana saya. Jadi uronyo itu biat siat agai buno-mengoh sampai posibleu kai piu. Singa menanlau mat sampai posibleu kai piu. Lusa menanlau sampai batas 14 uro. Wate tagabung mandum-mandum darahnya yaitu biat mulai bengah sampai posibleu sampai posibleu terus zaman 20 jam. Nyan darah yang kai biat selama 14 uro alhamdulillah uro mandum gekira darah haid katanya. Dengan syarat bahawa lebihlah darah di atas 15 uro wa illa lebih darah di atas 15 uro maka berlaku padanya hukum istihadah. Dan bermula sekurang-kurang darah haid. Ini sekurang darah haid dan yang kebanyakannya dan yang segalib kebiasaan. Sekurang-kurang darah haid itu sehari semalam. Maka jika makna siuro semalam kata tapi itu biat kadar sehari semalam artinya 20 jam baik bersambung-sambung darah yang mengadat kiban surah dengan sekira-kira jikalau diletakkan akan kapas atau seumpamanya kapas niscaya sungguh basah ia. Jadi ianya kapas. Jadi yang makna itu biat ke itu biat laju tapi ada nama tak pakai softtek sabi-sabi saya tak buka mencit darah. Dan yang biasanya itu 6 hari atau 7 hari yang biasanya 15 hari. Maka jika kuranglah darah daripada sehari semalam atau lebih di atas 15 hari dengan malam-malamnya maka dianya itu dinamakan dengan istihadah. Menyeron darah hanai piu-piu kalau lebih daripada 15 uro nyan ka bahaya. Nyan ka istihadah maka mihana tingan bulan awal mahana 4 itu haid. 6 le 2 maka ji pengat pu ba awal bulan pu ba tengah bulan pu ba akhir bulan
Jadi puah ba awal padu muro, ba tengah padu muro, ba akhir padu muro. Mah nampai dua lain terus. Yang kenyan yang ke dalam kitab si mutahayyirah. Ini yang kamu mutahayyirah kan susah. Laudib dan yang tak sembayang. Sebab udah mutahayyirah payah ni konyan 3 guna sembayang, 3 manau, 3 sembayang. Saya kata hotel lam payah manau lam sembahyang karena anak cepat hidup. Begal. Minta perhatian Nyan kabehan masalah haid. Nyo hana mesti lagi abu untuk tayang 3 tayang lempu. Ya ino sila tak bilang tayang. Maino kan nifas. Yang hati-hati rono yang ka hana teratur lehit tabi-tabi ya saya datangnya nutulis pajan datang pajan abih ada. Abad dan kalian yang je ke masalah yang tu gara-gara ayo tajib ubat kabi ubat macam-macam sehingga kahanali teratur head katanya. Nah yang 2 bulan itu biar darah tapi makanya payah tak tujan. Oh bawai bulan berarti singa dia tanya bawai bulan mentang tapi yang sembahyang. Ba tengah bulan dah akhir tetap tak sembahyang lagi biasa tanya. Nifas tapi nifas darah yang keluar mengiringi melahirkan sekurang-kurang masa 1 lahzah. Nah yang 3 itu biar juga tapi rata-rata itu hana lagi. Dan kebiasaannya sampai 40 hari dan kebanyakannya 60 hari. Maka jika melewati darah akan 60 hari nyan darahnya dianggap darah istihad. Sekurang-kurang suci di antara 2 haid adalah 15 hari dan malam-malam dan tidak ada batas bagi sebanyak-banyak yang suci. Biasa orang yang tinggal dalam mengandung nah yang hana itu biar darah kalau suci tapi jadi hana mesti dalam titik bulan nah itu biar darah. Maka jika haid seseorang 7 hari kemudian terputuslah darah akan 10 hari kemudian datanglah yang kapalo fon 7 haid anian kai piu 10 urau angka 17 anian teruslah matanya nyan kapalo nyan ka kira istihadah pakan hana darujan haidnya mayata pegah sama dengan haid atau yang pertama hana mungkin sebab suci baru 15 urau 15 baru 10 urau baru 10 urau suci ka datang lo sementara paling kurang suci 15. Jadi ron je dalam bulan je 2 haid. Kebanyakan 2 haid dalam bulan. Ba tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 haid. Anian suci ju 15 urau, tambah 18 urau bulan. Anian kai dubit lam darah. Nyan haid lah kira. Ana masalah. Jadi yang biasa ada perkara dalam bulan 3 itu biar darah yang biasa. Tapi nak kejadian kadang-kadang dalam bulan 2 itu biar darah asai suci asai suci ji kurang daripada 15 urau. Karena wasnya itu tidak lalu di antara 2 haid sekurang-kurang suci. Adapun suci allazi di antara nifas dan haid maka sekurang-kurangnya 1 lahzah. Ino istihadah kuyakun istihadah hadasun daim. Satu hadas sesuatu yang meruntuhkan wudu yang berkekalan yaitu darah yang keluar pada bukan hari-hari haid bukan hari-hari nifas atau darah yang keluar kurang daripada 1 hari 1 malam. Dan bermula hukum perempuan yang beristihadah bahwa sungguhnya itu suci. Ya, jadi orang inang istihadah walaupun darah hidup dia suci hukum dia. Jadi wajib sembahyang, wajib puasa, jid bersetubuh, maka wajib di atasnya oleh sembahyang dan puasa dan boleh bagi suaminya oleh menyetubuhinya atau wataknya, pendatangnya rina. Dan wajib di atasnya perempuan apabila merencana ia akan sembahyang bahwa
membersih ia, dirah ia akan kemaluannya, watahsyuhu dan disumpah ia akannya kemaluan dengan seumpama kapas, dan diikat ia akannya dengan kain jika hana menyakiti ia dengan keduanya. Ini cara jamun. Cara jamun kepakai cawat. Kepakai cawat. Ini kana sobtek. Kaka menyagedanya yang kaidu bi darah. Nyan wate tanah semayang rah le pedit najis. Beta semayang jangan sobtek yang kamu ligang darah yan be. Sud atakana ile rah kemudian baga-baga haju. Pakai yang lain alian langsung sembahyang. Yang mana cara? Karena tanya okay damang lam urang si daim hadas. Bilangnya. Jadi untuk prejamaah dia prejamaah siat. Nah suami dan gede semayang tu jamaah. Anak pun prehnya siat. Dan tidak wajib di atasnya perempuan oleh sumpai gapeh kecuali jika menghajat ia kepadanya. Wa kanat ghaira saimah dan ada ianya perempuan itu yang bukan berpuasa. Menyedinga berpuasa hanjut tak pasau gapeh di dalam kemaluan tu takut-takut lebih daripada kadar yang deh secara zahir. Karuh dalam deh. Kalau di dalam rongga maka jaga batu kan apa sumpai hari. Ini kapahlah sobteknya hanai mau dalam. Maka jika tidak menghajat kepadanya atau ada seseorang puasa atau merasa menyakiti maka hana wajib, tetapi lazim oleh orang yang berpuasa akan tinggai sumpainya gapeh. Jaman gapeh lagi sumpai baru pakai cawat. Kemudian berwudu ia dan adalah sekalian barang yang disebutkan wateli hitam wateli. Ini beda. Rona hanjut ne bersihkan rona daripada istiadah mia sekolah hitam wateli. Jadi begitu hitam wateli baga-baga ju ya rah kemaluan pakai sobtek kemudian langsung melakukan sembahyang. Dan hanjahan pula pada wudunya daripada mualat. Wudu nanti lemu wudu sembahyang aja kan. Be piuh le be yang mangkun le be dan pre masa ukul le hanjut. Jadi begitu selesai wudu langsung sembahyang. Dengan bawa dirahya akan anggota yang kedua segolong tu ada yang pertama. Dan wajib di atasnya perempuan wadali wudu oleh bersegera dengan sembahyang. Nampak? Maka jika memperlambat ianya perempuan bagikan maslahah sembahyang, wajib diadanya oleh iadah rah bagi kemaluan dan bagi pakai gapah dan bagi ikat dan bagi wudu. Menyaka lambat bacudra ni leuh nerah kemaluan nanti sembahyang baga-baga kan ya tak ceruh kul le siadre karena kagua suami. Nyan hanjat leyan nyan payah gisalam bak tempat wudu kembali baru sembahyang. Kecuali masalah sembahyang dah contoh. Dengan sebalik barang apabila memperlambat ia ditakhir ia untuk masalah sembahyang lagi menunggu jamaah, maka hana wajib di atasnya oleh mengulangi kembali wudu dan wajib di atasnya oleh tajdid isabah dan taharah bagi tiap-tiap fardu. Jadi saya punya data prejamaah le suami golong gede sembahyang. Nya hana pu siat. Alian langsung laksanakan sembahyang. Barang yang haram dengan sebahid dan nifas. Jom sampai berapa dulu? Dengan 12 ha? Haram dengan sebahid dan nifas oleh 6 urusan alati yang haram dengan gara-gara menjunub. Yang pertama sembahyang. Yang kedua yang dengan tajak wajib, pahli dan niat ihram kai tu biar darah. Walaupun ada je ubat gede. Biasa orang Jawa ji kerja ubat yang pajuh anak kurma langsung itu biar darah. Jadi kai tu biar darah hanjat tawaf, hanjat sentuh mashab, hanjat me mashab, hanjat piuh lam masjid dan hanjat baca Quran dengan kasat kiraan kalian surah hari Abu Nawa. Jadi hanjat dah baca Quran. Man tayo tengok tanah na orang gulake nasihat. Tarik ayat zikir untuk tanah nasihat. Nya hana pupu aja. Dia baca Quran tapi be tak kasat kiraan. Tak dakwah, tak nak pegah cerita Nabi Yusuf. Tak tarik di Quran zikir, tak pegah cerita Nabi Yusuf. Hana pupu.
Jadi tak baca hikayah, tak pidato, urina kadang-kadang nasihat orang lain, getari ayatnya wal asri innal insana lafi khusrin. Tapi dia hanya kasat kiraahnya, dia kasat untuk mau'idah sebagai nasihat ukur. Dan ditambahkan di atasnya orang yang mahid dan menifas puasa, maka tidak boleh baginya oleh puasa padahal dianya perempuan itu dalam keadaan berhaid ataupun bernifas. Dan hanasah daripadanya ianya puasa daripadanya perempuan, bahkan berdosa ia dengannya. Jadi bahkan berdosa ia tak puasa yang kan sekedar hansa, tapi buat bedanya berdosa. Dan hanjelam lalu dalam masjid jika takut ia akan talwisnya dengan darah. Jadi kira-kira melabuh dengan darah haid hanjel. Jadi masjid je tak mau tengok, tapi tak mau orang pintunya tu biar pintu je ya. Murur ke. Tapi beraman daripada talwis. Pi mia pio yang na salah surah sebagian orang. Malai mazhab tahu. Biasa urina menikah dalam masjid ya. Nah kan? Urina menikah dalam masjid. Pas huruf pernikahannya datang bulan, datang haid. Kan hana mau masjid di masjid raya kata sewa. Kiban cara hana tatamang hana gurasa gai, tatamang berdosa. Nah salah surah orang, hana pun berat. Yang penting baik melabu, nak pakai softtek, nak tamang aju. Yang salah. Yang betul asai piu takut melabu ataupun hana yang menghinakan masjid, hukumnya berdosa. Yang dipegang sama dengan jud hana takut melabu, murur beda, murur dengan maksud beda. Maksud melabu dengan hana melabu yang tidak boleh. Tetapi menyemurur yang hukumnya boleh. Pu mana murur tamang ra pintunya hanya kisale, nya kisala nya kaharap. Tamang ra pintu likut tu biar ra pintu keanya lagian yang boleh dalam masjid. Yang kejut baik galak pada acara di masjid punya kira-kira tanya kadang-kadang dia kedosaan ataupun baik hadir ju nya perle foto-foto bak taman mantai luar pegah pi malai di depan orang pegah macam kamu tengah berhalang anjir dosa ya. Jadi nauru yang pegah yang mana waju hana bukuai pegah pakai softtek asai baik melabu tamang ju anjir dosa. Jadi ingat ya, dua macam yang harap. Maksu dengan murur. Maksu behna takut melabu hana tetap haram, tapi murur jeut murur hana takut melabu. Dan haramlah dengan sebab oleh istimta, yaitu bersetubuh dengan barang diantara yaitu pusat dan lutut. Artinya haram di atasnya wanita bahwa membiarkan suaminya daripada tamato, daripada bersetubuh dengan barang di antara pusat dan lutut dengan jima atau lainnya jima, sehingga nazar kepada barang di antara keduanya dengan syahwat daripada hana haid. Bahkan haram tit serahkan roh gurinang tinggal dalam haid untuk bersetubuh dengan suami saja. Ada anak jima yang jadi mihana hail. Bahkan nazar kepada barang di antara keduanya dengan syahwat hukumnya haram. Takut-takut itu roh bersenda roh jadi. Mana ji mudahkan tamato di mubasyarah di antara barang dan antara pusat dan lutut walaupun kan dengan jima. Memangnya ada dua buah hadis. Nah yang pegah yang haram watak tau, yang lain hana haram. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa ada nama ada barang di antara pusat dan lutut walaupun ken dengan farad dengan ken di dalam kemaluan tetap hukumnya haram hana haid. Jadi sabar hukum. Maka wajib di atasnya perempuan bahwa menegah ia daripadanya suami jika meminta ia akannya. Walaupun suami dia ingin kadang-kadang untuk guna mubasyarah, tanya tinggal dalam keadaan berhaid, tetap hukumnya haram. Wata harubu, you peluang lah. Yusuk luar sama dengan buka pintu-pintu kunci peluang lah.
Idza arada tamattu biha, apabila mengingini akan bersetubuh dengannya perempuan pada saat haid dan suci. Jadi biarkan dosa mereka gerupah kenanya dosa gonya kan dosa geda. Kadang-kadang kan suami dia hana mengerti agama. Hana gedepui gonya tinggal dalam keadaan larang ataupun hana. Dalam ayat jelas wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza fa'tazilun nisa. Dan menanya mereka itu akan engkau hai Muhammad daripada perempuan dalam keadaan haid, katakan dianya itu penyakit, maka hindarkan olehmu akan perempuan-perempuan di dalam saat berhaid. Nyan mana gi hindarkan ke hana wawau rumah. Asai kana urinang berhaid ke hana boleh, asai ka suci ka boleh. Kanyan kena pura. Makna giu hindarkan diri baik sampai roh bersetubuh tinggal di dalam keadaan berhaid. Wala taqrabuhunna, dan jangan engkau dekati mereka itu sehingga sucinya ke mana jangan dekat baik anak toto andre nya baik toto leron tinggal hei yo siro wadapu siro langkama tega ketemu rina langkama belum ketemu dapu kanyan nebra. Agak ayat Quran palawat hati tadi urang kahawa gebet ayat ngan hak ngan hadis. Maka ada lagi jangan engkau dekati mereka itu. Mana toto padahal ditakalan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin urinang tinggal dalam keadaan haid makin berat perhatian bercemburu. Kadang tu urinang lalu mengeh tu yang hei hana toto kuno. Merdeka suci baru kuto-kuto. Faida tatahharna, maka apabila kasuci mereka fa'tuhunna min haitsu amarakum, mereka suci silahkan datangkan olehmu daripada apa yang diperintahkan akan kamu oleh Allah. Yang silakan ingin bersetubuh silakan bersetubuh. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang suci. Kapan-kapan terputuslah darah wa ghatasalat dan mandi ianya perempuan falaha tamkinuhu min dzalika, maka baginya perempuan itu boleh membiarkannya daripada demikian. Menyadara kahanali nyanjeut dia ke mana-mana jeut ge serahkan roh kembali kepada suami. Dan haram di atasnya perempuan bahwa antakziba alaihi, bahwa berdusta ia di atasnya suami. Maka berkata baginya inni haidun li alla yaqrubaha nyau urina lisi. Iganya haing sedubuh sabi-sabi. Lemah tu. Jadi gepenget suami nya bae toto lu tinggal mehe nya dosa harum. Jadi hanjir kama yahrumu, sebagaimana haram di atasnya wanita bahwa memberi kabar akan suami dengan haid apabila tidak memberi kabar ia akannya dengan haid apabila ada ia haid menanti hendak pegah-pegah roh haid sehingga suami bersetubuh yang hanjir si haram. Jadi tayo mia haid pegah haid mia hana pegah Maka sungguh diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah al-ghaisah wal mughawwisah. Gelaknan oleh Allah taala akan si ghaisah dan mughawwisah. So ghaisah yang allati la tu'limu, yang tidak memberitahu akan suaminya bahwa sungguhnya itu haid supaya datang ia akannya maka dijima ia akannya. Si mughawwisah allati yang hana haid tapi berdusta di atas suaminya dan berkata ia ini haid. Yang kedua gelaknan ya Allah. Urinang yang hana haid gepenget suami gebah betoto lelon dengan haid nyan gelaknan ya Allah. Urinang yang ka datang haid hana gebah pak suami gonyan ka tinggal dalam keadaan haid nyan juga kenang laknat. Tambih, apabila adalah perempuan itu suci daripada haid dan nifas, kemudian datang di atasnya perempuan oleh salah satu keduanya wateleh ditamang wate sembahyang, dan sungguh lalu
daripada waktu oleh zaman yang mungkin akannya oleh mengerjakan demikian sembahyang dan hanai sembahyang ia, maka bermula yang wajib dadanya urinang apabila suci ia daripada haidnya atau nifasnya, bahwa mengqadha ia akan demikian sembahyang. Karena seseorang sungguh wajib dadanya dan mungkin daripada puput tapi hanai puput, ini dinamakan dengan turubul mani'. Jadi tayo kita mau wate sembahyang, ana ada sembahyang dapat telat. Anian kaku mai tu biar darah kangka hanjat dah sembahyang le lawatean. Nyan singa wate leh tamano wajib qada kembali. Apabila ada seseorang itu haid ataupun nifas dan terputuslah darah sebelum keluar wate sembahyang daripada sembahyang yang lima, walau dengan kadar satu lahzah, maka yang wajib di atasnya oleh berdarah dengan ubud demikian sembahyang jika nalawat dia luas, wa illa maka wajib di atasnya oleh qada demikian sembahyang alati yang terputuslah darah dan sungguh kekal daripada waktu hingga kadar takbiratul ihram. Tanya kapuntung darah ba ujung luhu yang beda pereda sembahyang bahasa taya mana baga-baga haju tak ubud sembahyang luhu yang mungkin menyahana mungkin ya hana ubu tapi mialah sembahyang mentang nyampaya mungkin nawate monglah minetru kaita mau tiasa yang seandainya kita mano baga-baga mungkin dah sembah nyam hana tak segera sembahyang dosa hukum dia menanti tanya waktu gede abe head ba ujung wate asar tu kara-kara maghrib nyan wate dah kata man dua buah sembahyang asa payah kata sembahyang luhu pi payah kata nyanan bubuh kan. Nah alhamdulillah nyampe dua ada muka ujung asa ana gagal satu ana asar wajib kata luhu wajib kata. Jadi usahakan sembahyangnya merumpa adanya. Sebagaimana barang wajiblah kata demikian sembahyang yang wajib kata sembahyang alati sebelumnya jika ada ianya perempuan itu yang dijamakkan besertanya jamak takhir empana zuhur dan maghrib, maka jika nala sembahyang alati sebelumnya hana dijamakkan lagi fajar dan asar, maka hana wajib qadanya tetapi wajib qada yang mempunyai waktu mendang. Ini dinamakan zawalul mani', yaitu kagadah kata yang mani'. Ya kali dah terang. Jadi nekalan ron pajan puntung, punya puntung bak wate luhu, nya luhu tok kata hana payah kata subuh. Punya puntung bak ujung wate asar, walaupun ngan pai takbir ihram. Allahu akbar dakun kai yazan, nya walaupun lagi yang tetap qada asar dan wajib qada sembahyang luhu. Kabeh wate kata mana?